Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Aprilia Purwanti dari kelas D1 Magister Manajemen Universitas Anggabuana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai greenwashing dan manipulasi citra perusahaan beserta dengan contoh studi kasus. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, banyak perusahaan yang berlomba-lomba membangun citra sebagai entitas bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Klaim berkelanjutan ini menjadi daya tarik pemasaran yang kuat karena konsumen modern semakin mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan pembelian mereka. Namun, di balik tren positif ini muncul praktek yang disebut dengan greenwashing. Greenwashing itu merupakan strategi komunikasi perusahaan yang menampilkan citra ramah lingkungan tanpa didukung oleh praktik bisnis yang benar-benar berkelanjutan. Greenwashing ini bukan hanya sekedar persoalan pemasaran yang menyesatkan, tapi juga merupakan pelanggaran etika bisnis yang serius karena melibatkan manipulasi informasi, penyembunyian fakta material, dan pengabaian tanggung jawab sosial serta lingkungan perusahaan. Contoh kasusnya yaitu pada kasus PT Green Life Indonesia yang dibahas dalam makalah ini, yaitu di mana PT Green Life Indonesia ini menyatakan bahwa mereka 100% ramah lingkungan, namun dalam kenyataannya tidak sejalan dengan yang dikemukakan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu pelanggaran etika bisnis apa saja yang terjadi dalam kasus PT Green Life Indonesia, bagaimana kasus ini dapat dianalisis menggunakan stakeholder teori, triple bottom line, ESG, dan corporate governance. Kemudian pihak-pihak mana saja yang terdampak dan bagaimana tingkat resikonya, bagaimana strategi pemulihan reputasi dan rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika bagi perusahaan. Tujuan penulisan yaitu mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis dalam kasus PT Green Life Indonesia secara komprehensif, menganalisis kasus menggunakan kerangka teori etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang relevan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak beserta risiko jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian merumuskan strategi pemulihan reputasi dan rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika. Ini merupakan ringkasan kasusnya, di mana PT Green Life Indonesia ini dia merupakan perusahaan produsen air minum dalam kemasan. Selama 5 tahun terakhir ini dia aktif mengkampanyekan slogan 100% ramah lingkungan. Perusahaan kemudian memperoleh citra positif melalui berbagai kegiatan CSR, penghijauan, serta promosi penggunaan kemasan yang diklaim dapat didaur ulang. Namun, investigasi media menemukan bahwa lebih dari 80% limbah plastik perusahaan ini tidak bisa didaur ulang. Kemudian perusahaan masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Laporan berkelanjutan yang diterbitkan perusahaan hanya menampilkan data-data positif, sementara data terkait pencemaran lingkungan disembunyikan dari publik. Setelah beritanya viral di media massa dan media sosial, perusahaan mengalami serangkaian dampak negatif, yaitu penurunan harga saham, aksi boykot dari konsumen, penarikan investasi, serta dimulainya investigasi resmi oleh pemerintah terkait dengan pelanggaran lingkungan dan penyesatan informasi publik. Menariknya, pihak direksi PT Green Life Indonesia ini berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan ini masih merupakan strategi pemasaran yang masih dalam batas wajar. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara manajemen perusahaan dengan publik mengenai batas etis dari sebuah strategi komunikasi pemasaran dan menjadi titik krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam makalah ini. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan ringkasan kasus di atas, bisa diidentifikasi beberapa pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia. Yang pertama, manipulasi klaim berkelanjutan atau greenwashing, di mana perusahaannya itu mengklaim produknya 100% ramah lingkungan dan kemasannya bisa didaur ulang, padahal lebih dari 80% limbah plastiknya itu tidak pernah didaur ulang. Ini merupakan bentuk penyesatan informasi atau deceptive marketing yang melanggar prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Kemudian pembiaran pelanggaran lingkungan oleh mitra bisnis. Ini pada perusahaan ini
di mana perusahaan ini tetap mempertahankan hubungan dengan pemasok yang diketahui itu membuang limbah ke sungai. Nah, ini menunjukkan bahwa lemahnya prinsip tanggung jawab rantai pasok atau supply chain responsibility dan uji kelayakan atau due diligence terhadap mitra bisnis. Kemudian manipulasi pelaporan berkelanjutan. Sustainability report yang seharusnya menjadi alat akuntabilitas dan transparansi kepada publik, ini justru digunakan sebagai alat pencitraan sepihak dengan menyembunyikan data pencemaran, sehingga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaporan korporat. Selanjutnya yaitu pelanggaran prinsip kepercayaan publik atau public trust. Selama 5 tahun, perusahaan ini membangun kepercayaan konsumen dan investor berdasarkan informasi yang tidak benar, sehingga ketika kebenarannya itu terungkap, maka kerugian yang timbul itu jauh lebih besar dibandingkan bila perusahaan itu terbuka sejak awal. Kemudian yang terakhir yaitu sikap defensif dan minim akuntabilitas manajemen. Pernyataan dari direksi, mereka menyatakan bahwa tindakan ini masih dalam batas wajar. Nah, kata-kata ini atau kalimat ini mencerminkan rasionalisasi atau rationalization atas perilaku tidak etis. Maksud mereka mungkin, melakukan pengakuan tersebut untuk, tanggung jawab mereka. Namun hal ini justru berpotensi untuk memperburuk krisis reputasi mereka. Yang pertama yaitu stakeholder theory yang dikemukakan oleh Edward Freeman. Ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terdampak oleh aktivitas perusahaan meliputi konsumen, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dalam kasus PT Green Life Indonesia, perusahaan ini gagal memenuhi kewajiban etisnya terhadap hampir seluruh kelompok stakeholder. Konsumen di sini dirugikan karena membeli produk berdasarkan klaim palsu. Kemudian masyarakat di sekitar aliran sungai juga dirugikan akibat pencemaran oleh pemasok. Investor dirugikan karena informasi material yang disembunyikan ini mempengaruhi keputusan investasi. Dan pemerintah dirugikan karena perusahaan tidak patuh terhadap regulasi lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis jangka panjang itu bergantung pada keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya sekedar maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham semata. Selanjutnya triple bottom line. Konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington. Ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan harus diukur melalui 3 dimensi, yaitu profit, people, dan planet. PT Green Life Indonesia terbukti hanya berorientasi pada dimensi profit melalui strategi pencitraan hijau untuk mendongkrak penjualan, sementara dimensi planet ini diabaikan melalui pembuangan limbah yang tidak dikelola sesuai dengan klaim. Dan dimensi people ini turut dirugikan karena masyarakat serta konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur. Ketimpangan pada ketiga pilar ini menunjukkan bahwa praktek keberlanjutan perusahaan bersifat semu dan tidak terintegrasi secara nyata ke dalam strategi bisnis. Selanjutnya Environmental, Social, and Governance atau ESG. Kerangka ini digunakan investor dan regulator untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara terukur. Pada aspek environmental, PT Green Life Indonesia ini terbukti tidak mengelola limbah plastiknya secara bertanggung jawab dan bekerja sama dengan pemasok yang penyemari sungai. Pada aspek sosial, perusahaan melanggar hak konsumen atas informasi yang benar atau right to information dan mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Pada aspek governance, ditemukan lemahnya pengawasan internal atas kebenaran klaim, pemasaran, serta manipulasi pelaporan keberlanjutan yang seharusnya diaudit secara independen. Ketiadaan integritas pada ketiga aspek ESG ini menjelaskan mengapa kepercayaan investor itu runtuh dengan cepat begitu skandalnya terbongkar, karena ESG ini menjadi salah satu indikator utama kelayakan investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Tata atau good corporate governance, masyarakat penerapan 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Kasus ini menunjukkan kegagalan pada hampir seluruh prinsip tersebut. Transparansi gagal karena laporan berkelanjutan menyembunyikan data negatif, akuntabilitasnya gagal karena tidak ada pihak yang secara terbuka bertanggung jawab atas klaim yang menyesatkan, dan independensi pengawasan gagal karena tidak tampak adanya fungsi audit internal atau komite yang secara efektif memverifikasi kebenaran klaim berkelanjutan sebelum dipublikasikan. Analisis stakeholder, pihak-pihak yang terdampak akibat skandal greenwashing PT Green Life Indonesia beserta beserta bentuk dampaknya. Yang pertama itu konsumen. Konsumen di sini dirugikan secara finansial dan psikologis karena membeli produk berdasarkan klaim ramah lingkungan yang tidak benar serta mengalami penurunan kepercayaan terhadap merek. Investor dan pemegang saham ini mengalami kerugian akibat penurunan harga saham serta risiko reputasi yang berdampak pada nilai investasi jangka panjang. Karyawan ini menghadapi ketidakpastian kerja akibat guncangan reputasi perusahaan serta berpotensi mengalami tekanan moral karena terlibat dalam organisasi yang tersandung skandal etik. Kemudian pemasok, khususnya pemasok yang membuang limbah ke sungai, turut terekspos dan berisiko menghadapi sanksi hukum serta pemutusan kerjasama. Masyarakat dan lingkungan sekitar aliran sungai, pemerintah dan regulator, serta media dan masyarakat luas. Analisis resiko bisnis. Masyarakat dan resiko jangka pendek. Yang pertama untuk resiko jangka pendek, terdapat penurunan harga saham secara tajam akibat hilangnya kepercayaan pasar terhadap kredibilitas manajemen. Aksi boikot konsumen yang berdampak langsung pada penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, penarikan investasi oleh investor institusional maupun individu yang sensitif terhadap risiko reputasi dan ESG. Investigasi resmi oleh pemerintah yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana lingkungan. Krisis komunikasi publik yang dapat memperbesar tekanan media apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Kemudian untuk jangka panjang, yang pertama yaitu kerusakan reputasi jangka panjang yang sulit dipulihkan sepenuhnya meskipun krisis jangka pendek telah mereda, kehilangan kepercayaan investor ESG dan lembaga pembiayaan berkelanjutan yang semakin ketat dalam menyeleksi perusahaan berdasarkan kredibilitas laporan berkelanjutan, potensi tuntutan hukum dari konsumen, penurunan loyalitas pelanggan, kemudian kesulitan menarik dan mempertahankan talenta terbaik akibat citra perusahaan yang dianggap tidak beretika. Alternatif solusi dan strategi pemulihan reputasi. Yang pertama yaitu pengakuan publik dan permintaan maaf secara terbuka. Kemudian audit independen menyeluruh, pemutusan atau pembinaan kerjasama dengan pemasok bermasalah, penyusunan laporan berkelanjutan yang jujur dan terverifikasi, komunikasi krisis yang empati dan berkelanjutan, dan kompensasi serta pemulihan lingkungan. Strategi implementasi tata kelola beretika. Yang pertama, penguatan corporate governance, integrasi ESG ke dalam strategi inti bisnis, penerapan triple bottom line secara nyata, pemenuhan tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder, transparansi pelaporan berkelanjutan, dan pembangunan budaya etika perusahaan atau ethical culture. Ini kesimpulannya yaitu kasus PT Green Life Indonesia ini menunjukkan bahwa praktik greenwashing bukan strategi pemasaran yang agresif, melainkan pelanggaran etika bisnis yang serius karena melibatkan manipulasi informasi, pengabaian tanggung jawab lingkungan dan sosial, serta lemahnya tata kelola perusahaan. Analisis melalui stakeholder teori dan triple bottom line menunjukkan bahwa perusahaan gagal menyeimbangkan kepentingan profit, sosial, dan lingkungan, serta mengabaikan tanggung jawabnya kepada berbagai pemangku kepentingan. Analisis melalui kerangka ESG dan corporate governance ini mengungkap lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen dalam pengelolaan klaim berkelanjutan perusahaan. Pemulihan reputasi perusahaan harus dilakukan melalui langkah-langkah yang jujur dan substantif, bukan sekedar retorika disertai dengan pembangunan tata kelola bisnis yang beretika secara menyeluruh. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.